Rachel. Ada Ibu. Rovina Ubakova. Ada Ibu. Theodosia Aprilia. Ada Ibu. Flaviana Gelur. Ada Ibu. Yohanes Wataleta. Ada Ibu. Yosefina Francisca. Ada Ibu. Oke, berarti hanya satu yang tidak hadir ya? David sakit ya? Oke. Masih ingat materi kemarin Masih. tentang lambang sila Pancasila. Yang pertama, lambang sila Pancasila yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Pada hari ini kita belajar mengenai sila-sila Pancasila. Apa? Sila-sila Pancasila. Kita belajar tentang sila-sila Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Ada 5 sila Pancasila. Ada apa saja? 1. Bintang. Sila Pancasila bukan lambangnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu merupakan sila-sila Pancasila. Sila. Kita lihat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia punya maknanya, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu tinggi dari segala-galanya. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan sesuai dengan kita punya agama dan kepercayaan masing-masing. Kita juga harus saling menghormati teman yang berbeda agama. Jadi makna dari ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus sembah Tuhan sesuai dengan kita punya agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan cara apa kita sembah Tuhan? Berdoa. Setiap kali kita melakukan kegiatan itu kita berdoa. Seperti kita belajar tadi. Sebelum kita belajar kita harus Doa. kita makan kita berdoa. Kita mengucap syukur atas rezeki yang Tuhan Kasih. dengan cara itu. Kita tidak boleh ejek teman yang agamanya lain. Terus ketika teman yang punya agama lain lagi berdoa, kita harus menghormati. Yang kedua, sila yang kedua bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia punya lambang itu Rantai. itu maknanya itu semua manusia itu sama derajatnya ya. Semua manusianya itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia itu sama. Dan kita harus memperlakukan dengan baik dan adil, saling menyayangi, saling menghormati. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sesama itu kita harus adil. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu kita harus membantu teman. Terus tidak memukul dan mengejek teman, mengucapkan kata-kata yang Sopan. Terus yang ketiga, bunyi sila yang ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dia punya lambangnya apa? Pohon beringin. Iya, itu dia memiliki makna bahwa kita semua itu satu bangsa. Jadi bangsa apa? Kita di bangsa apa? Indonesia. Kalau Katolik itu agama. Kalau bangsa itu kita bangsa Indonesia. Walaupun kita beda suku, kita beda agama, kita beda bahasa, tapi kita tetap bersatu dan rukun. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu. Memiliki satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Perilaku yang sesuai itu apa saja? Kita bermain dengan teman tidak
sila keempat dia bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Kepala Menteri. Ya, lambangnya itu kepala Menteri. Di sila keempat itu dia memiliki makna kita harus bermusyawarah atau berdiskusi untuk mengambil suatu keputusan bersama. Jadi kita contohnya itu kita pilih ketua kelas. Jadi bukan ibu langsung tunjuk, oke Anda jadi ketua kelas. Tidak bisa. Kita harus duduk, kita harus ngomong sama-sama, kita harus memilih ketua kelas itu sesuai dengan keputusan bersama, kesepakatan bersama. Kita harus diskusi. Contohnya kita pilih ketua kelas itu kita calonkan 3 orang. Jadi ada Michelle, ada Fiana, ada Inka. Ibu tidak bisa tentukan, tetapi Vivi dia pilih siapa? Prilly pilih siapa? Ren pilih siapa? Owen pilih siapa? Lauren pilih siapa? Nanti kita lihat suara terbanyaknya itu siapa. Itu dia menjadi ketua kelas. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita lagi diskusi, lagi pilih ketua kelas, Indah lagi omong, Prilly ribut di situ. Tidak bisa, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kita lihat yang berikut, sila kelima. Sila kelima itu dia bunyinya bagaimana? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia punya lambang apa itu? Kapas. Kapas. Itu dia memiliki makna semua orang itu berhak mendapatkan kehidupan yang adil, sejahtera dan makmur. Kita harus berlaku adil kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus hidup dengan adil, sejahtera, makmur. Tidak pandang bulu. Tidak pilih kasih. Jadi contohnya, di sekolah, di dalam pelajaran itu, Vivi dengan Inka itu tidak kerja PR. Tapi ibu pukul Fiana saja, Inka tidak. Itu namanya pilih kasih. Itu tidak boleh toh? Ya. Kalau tidak kerja PR, ibu marah, harus marah yang tidak kerja PR, itu marah semua, tidak boleh hanya satu saja. Atau Prilly itu dia bawa gula-gula, dia hanya bagiin saja karena mereka tetangga. Itu dia adil kah tidak? Tidak. Tidak, dia pilih kasih toh? Nah. Jadi kita harus berlaku adil. Tidak boleh pilih-pilih kasih, pilih-pilih teman dalam bermain juga tidak boleh. Karena tadi dia punya maknanya itu. Harus semua orang itu berhak mendapatkan kehidupan yang adil, sejahtera dan makmur. Oke. Setelah kamu sudah mengenal kelima sila Pancasila dan maknanya, itu kita. Ibu mau tanya refleksi dulu. Kamu rasa bagaimana? Kamu punya suasana hati bagaimana setelah pelajaran ini? Apa lagi? Gembira. Kamu sudah memahami betul sila Pancasila, kelima dan maknanya? Sudah? Oke. Kegiatan berikutnya itu kita akan belajar tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Jadi minggu berikut pelajaran PKN itu kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Keluarga. Oke. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat